Komunikasi kita dengan Tuhan itu adalah doa. Ketika kita berdoa, ketika kita berbicara dengan Tuhan, itu memang kita harus menghormati Dia. Gitu. Kita berdoa itu dengan rendah hati gitu. Ketika kita rendah hati, otomatis kita melihat bahwa ada hati kita datang kepada Tuhan itu dengan hati yang bersih. Itu setiap saat kita datang. Mungkin nggak secara formal kita harus berdoa begini, tutup mata ini supaya dilihat banyak orang, kadang-kadang gitu ya. Tapi dalam hati pun kita bisa juga menyampaikan doa kita. Jadi Tuhan katakan mungkin tidak ya, karena kita tidak punya motivasi yang benar ketika kita berdoa. Hanya karena supaya orang lain melihat kita, kemudian apa yang kita minta pun mungkin tidak sesuai. Penting memang setiap saat kita itu bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita memahami Tuhan itu punya kehendak. Oh, memang Tuhan nggak menjawab doa saya, jadi saya harus bersyukur. Ketika kita menunggu waktu, kita akan tahu, oh ternyata Tuhan nggak jawab doa saya. Itu karena ini loh. Nah, tapi itu yang harus kita lakukan. Ketika kita mengatakan saya bersyukur karena Tuhan tidak menjawab doa saya, kita benar-benar menunjukkan kedewasaan kita secara rohani bahwa ternyata Tuhan punya hal yang lebih baik. Sahabat YTWR, salam jumpa kembali dalam acara Bincang Kita, bercakap bersama mencari makna. Masih bersama saya, Anna Tidens. Topik kita kali ini mungkin jadi pengalaman kita semua. Doa yang tidak terjawab. Bagaimana kita harus menyikapinya? Ikuti perbincangan saya bersama Ibu Eti Rahmawati. Ibu Eti, selamat datang lagi. Iya, terima kasih Mbak. Kabar baik ya Bu Eti? Iya. Tema kita ini mungkin jadi pengalaman kita ya, doa yang tidak terjawab. Bu Eti pasti pernah mengalami ya. Nah, kalau bicara tentang doa, banyak pendapat orang tentang doa. Tapi bagaimana Ibu Eti menjelaskan tentang doa dalam perspektif iman Kristen? Iya, sebenarnya kalau doa, bagaimana orang Kristen berdoa itu sebenarnya itu kan satu komunikasi ya. Komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi ada istilah yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas. Bisa jadi nafas itu artinya kalau nafas itu kita butuhkan setiap saat kan ya. Kita kan butuh bernafas gitu ya. Itu artinya berarti kita perlu setiap saat. Nah, tapi yang lebih penting sebenarnya kalau saya melihat, saya secara pribadi lihat itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan kita gitu ya. Karena di dalam doa itu kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita bisa menyampaikan yang pada akhirnya biasanya orang katakan doa, kalau secara umum orang biasanya katakan doa itu sebuah permintaan, permohonan gitu ya. Padahal sebenarnya bukan itu saja ya, karena komunikasi itu kan bukan hanya cuma meminta, memohon gitu. Tapi komunikasi itu adalah bagaimana kita juga memuji Dia, memuliakan Dia gitu ya. Karena ini kan bukan konteks secara manusia, karena dengan Tuhan yang menciptakan kita, otomatis kita bisa berkomunikasi dengan Dia itu dengan cara kita memuji Dia, menyembah Dia, bahkan kita menunjukkan cinta kasih kita kepada Dia dengan menyembahnya gitu ya. Pokoknya intinya memang komunikasi kita dengan Tuhan itu adalah doa. Menurut iman Kristen kita ya. Jadi itu yang bisa dilakukan ketika kita berdoa gitu. Ya, banyak orang bilang ketika doa tidak terjawab itu berarti salah berdoa, kita salah berdoa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa melakukan cara berdoa yang benar? Iya, sebenarnya kan kalau bicara tentang doa yang tidak terjawab, sebenarnya kita itu, Tuhan itu tahu gitu, kapan menjawab doanya gitu kan doa kita maksudnya, kapan menjawab doa kita gitu ya. Nah, kalau tentang sikap kita bagaimana kita berdoa, sebenarnya hal yang pertama ketika kita berdoa, ketika kita berbicara dengan Tuhan, itu memang kita harus menghormati Dia gitu ya. Rasa hormat kita itu
harus jauh lebih besar gitu ya. Kita berdoa itu karena kita hormat kepada Dia, kita mengakui kuasanya ya. Ketika kita berdoa itu kita melihat bahwa ini loh Tuhan itu Engkau begitu baik, kan biasanya gitu ya, Engkau begitu baik, kuasamu itu luar biasa gitu ya. Itu hal pertama yang kita lihat dari ketika kita berdoa. Dan kemudian kalau kita berdoa juga jangan meninggikan diri. Kita biasanya kan kadang lupa ya. Justru kita yang merasa baik gitu ya, itu kan sudah meninggikan diri kita. Jadi marilah kita berdoa itu dengan rendah hati gitu. Ketika kita rendah hati, otomatis kita melihat bahwa ada hati kita datang kepada Tuhan itu dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu artinya kita rendah hati, kita tidak memiliki kepahitan kepada orang lain. Kan Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa, kita mengampuni orang lain lebih dulu. Nah, itu kan kita datang dengan hati yang bersih itu tadi. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak kita, yang ada dalam hati kita itu yang masih tidak ada rasa gak suka, yang negatif-negatif itu ya, dendam gitu ya kepada orang lain. Jadi benar-benar hati kita datang kepada Tuhan itu harus dengan hati yang bersih. Dan kita ketika datang kepada Tuhan juga kita harus benar-benar mengutamakan Dia. Jadi kita mengutamakan Dia, bagaimana kita melihat Dia itu siapa, gitu kan penting ya, sangat penting gitu. Ketika kita datang, kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa dan bertekun juga ya. Tuhan katakan kalau kita itu harus terus-menerus berdoa, harus terus-menerus datang kepada Dia. Jadi itu dengan tekun gitu ya. Gak sekali datang terus sudah lupa lagi. Karena kata dari intinya kalau kita lihat bahwa itu nafas doa itu adalah nafas orang percaya, otomatis itu setiap saat kita datang. Mungkin nggak secara formal kita harus berdoa begini tutup mata ini supaya dilihat banyak orang, kadang-kadang gitu ya. Tapi dalam hati pun kita bisa juga menyampaikan doa kita ketika kita dalam keadaan mungkin kesibukan yang luar biasa, tapi dalam kesibukan itu kita masih tetap bisa berdoa gitu ya. Jadi ketika kita berdoa jangan tadi tinggi hati ya. Kadang ada orang yang menunjukkan saya itu berdoa satu hari gak sampai ya, kalau 3 jam gitu ya misalnya. Pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam. Kadang-kadang ada orang mendengar. Nah itu sudah jadi tinggi hati kan. Jadi makanya kalau kita berdoa ya memang yang benar kita harus memang rendah hati, tidak menunjukkan, tidak bertele-tele. Firman Tuhan katakan, ada yang katakan ya, firman Tuhan katakan jangan bertele-tele, terus jangan ditunjukkan kepada semua orang kalau kita sedang berdoa gitu ya, karena itu komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi nggak perlu orang lain tahu misalnya ya. Jalur pribadi itu ya. Karena komunikasi kita dengan Tuhan secara pribadi dengan Tuhan gitu. Nah kadang-kadang Ibu Eti ketika kita sudah tahu cara kita berdoa yang benar, kita sudah tahu bagaimana kita berdoa, tapi kadang-kadang ada doa-doa kita yang tidak terjawab. Nah apa yang jadi penyebab atau apa yang jadi alasan sehingga doa kita tidak terjawab? Iya, kadang-kadang memang kita lupa gitu ya. Kita lupanya itu ketika kita berdoa itu sebenarnya kita nggak begitu percaya gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita lupa bahwa ketika kita berdoa kita memang harus benar-benar percaya gitu ya. Percaya bahwa Tuhan itu yang punya kuasa tadi ya. Jadi kadang kita lupa ketika kita berdoa kita nggak terlalu percaya. Sama lah Mbak Ana kalau kita sama orang tua kita gitu ya, tapi kita nggak mempercayai dia, nggak mungkin lah bapak saya kan nggak yakin gitu ya, gitu ya. Nggak benar-benar percaya gitu kalau Tuhan itu bisa melakukan gitu kan. Nah itu mungkin hal pertama yang membuat kita merasa doa kita tidak dijawab gitu ya. Kan memang ada beberapa hal yang ketika berdoa kalau Tuhan sudah katakan ya gitu, kalau ada yang tunggu dulu Teng, kalau ini jawabannya nanti, tapi memang ada yang Tuhan tidak jawab ya. Hal-hal yang seperti itu yang membuat kita sebenarnya memang Tuhan tidak mau menjawab doa kita karena Tuhan punya hal yang lain. Jadi kalau kita lihat kita tidak terjawab doanya, Tuhan katakan tidak
kadang-kadang ada motivasi yang tidak baik di balik itu. Bisa jadi begitu ya. Kita harus melihat lagi apa sih motivasinya sebenarnya, kenapa. Kalau tadi kita berdoa dengan benar, itu dengan hati yang bersih, dengan sungguh-sungguh. Ini kebalikannya, mungkin karena kita tidak punya motivasi yang baik dalam doa itu. Kemudian kita berdoa hanya karena supaya orang lain melihat seperti tadi Jadi di kebalikannya ya, kalau kita melihat itu, sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita. Jadi Tuhan katakan mungkin tidak ya, karena kita tidak punya motivasi yang benar ketika kita berdoa, hanya karena supaya orang lain melihat kita, kemudian apa yang kita minta pun mungkin tidak sesuai gitu kan ya, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Jadi itu yang membuat Tuhan jawab tidak akhirnya gitu. Nah, lalu ini kan kita sudah sampai pada doa yang tidak terjawab. Kadang-kadang kalau orang tahu bahwa doanya tidak terjawab, pasti jengkel gitu ya, pasti marah. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika kita tahu doa kita tidak terjawab? Sikap kita harus bagaimana ini? Ya, kalau kita tahu bahwa doa kita tidak terjawab, tetap bersyukur. Jadi yang pasti kita tetap berdoa dan bersyukur gitu ya. Nah, ini kuncinya. Ketika kita bersyukur, ya Tuhan memang mungkin nggak kehendaki, kita tetap bersyukur begitu. Kemudian kita bersyukur, kita akan paham gitu loh. Kenapa sih Tuhan nggak jawab doa saya gitu kan? Akhirnya kita larinya ke sana ketika kita bersyukur. Nah, penting memang setiap saat kita itu bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita memahami Tuhan itu punya kehendak. Oh, memang Tuhan nggak menjawab doa saya, jadi saya harus bersyukur, kan begitu ya. Kemudian tetap bertekun berdoa, tetap bersyukur, dan kemudian kita menunggu waktu. Ketika kita menunggu waktu, kita akan tahu, oh ternyata Tuhan nggak jawab doa saya. Itu karena ini loh. Mungkin pada dalam perjalanan waktu itu, ketika kita menunggu, kadang-kadang kita itu masih terus ngotot ya, meskipun Tuhan rasanya tidak menjawab tadi, tapi kita tetap maunya ini loh. Gitu ya. Dan dalam waktu itu ketika kita menunggu, pasti kita akan tahu kalau hati kita itu benar-benar penuh syukur ya. Kita akan tahu, memahami, oh ternyata Tuhan tidak mengizinkan saya tidak menjawab doa saya yang ini karena Tuhan mau supaya ini loh yang kita lakukan. Nah, dalam waktu itulah kita sadari, justru dari situ kita nyadari, oh ternyata Tuhan punya step-step atau apa ya yang lebih baik gitu. Dan juga mungkin kita harus lebih bertanya kepada Tuhan melalui firman Tuhan bahwa oh ternyata ketika saya meminta ini karena motivasi saya seperti ini. Jadi memang sulit sekali. Apalagi ketika doa nggak dijawab suruh bersyukur kan sulit ya. Iya betul, Bagaimana kita bisa katakan Tuhan saya bersyukur karena doa saya tidak terjawab, kan nggak mungkin ya begitu. Nah, tapi itu yang harus kita lakukan. Ketika kita mengatakan saya bersyukur karena Tuhan tidak menjawab doa saya, kita benar-benar menunjukkan kedewasaan kita secara rohani bahwa ternyata Tuhan punya hal yang lebih baik yang Tuhan mau lakukan. Nah, masalahnya Bu Eti, bagaimana kita bisa melatih kepekaan kita dan bagaimana kita bisa tahu apa rencana Tuhan yang lebih baik untuk kita melalui doa yang tidak terjawab ini? Iya, memang kita itu bisa peka dengan apa yang oh ternyata Tuhan tidak jawab doa saya. Itu kalau kita dekat dengan Dia. Itu kunci utamanya ya. Ya, jadi kita harus benar-benar melatih diri untuk selalu dekat dengan Dia. Seperti halnya tadi kalau kita dengan ayah kita, ibu kita, ketika kita dekat banget dengan Dia, kita tahu loh rencana Dia, apa yang ada dalam pikirannya gitu. Betul, ya. Jadi untuk itu pasti kita peka. Ada yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita tahu banget kedekatan kita dengan Tuhan itu dalam doa, dalam firman-Nya. Karena kan komunikasi kita dengan Tuhan itu bukan cuma hanya melalui doa, tapi juga melalui firman-Nya. Jadi ketika komunikasi itu terjalin terus, kita pasti peka. Kita melihat, oh gini, kalau
misalnya ya, kita dengan ibu kita misalnya, ketika ibu kita wajahnya sudah ada sesuatu kita pasti tahu, oh ini kenapa ya mama saya kok gini, ibu kita kok begini ya. Pasti kita peka gitu ya. Nah, itu karena kedekatan. Tanpa kedekatan kita dengan dia, nggak mungkin kita peka. Nah, itu juga yang harus kita lakukan dengan Tuhan. Ketika kita dekat banget dengan Tuhan, kita melatih diri kita untuk terus dekat dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya, kemudian kita terus bersyukur. Nah, tadi bersyukur itu paling susah kadang-kadang, bagaimana bersyukur ketika masalah persoalan ada gitu ya. Nah, itu membuat kita peka gitu, peka dengan apa yang Tuhan mau sebenarnya bagi kita gitu. Mungkin nggak terjawab sekarang, tapi ketika waktu berjalan kita tahu, oh ternyata Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah di balik doa kita sebenarnya ya. Rencana Tuhan itu lebih indah gitu. Jadi sebenarnya tidak ada doa yang tidak terjawab tapi sebenarnya Tuhan akan menggantikan yang lebih baik ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Eti, satu pelajaran penting yang sudah kita dapatkan hari ini ya. Iya, terima kasih. Sahabat YTWR, sampai di sini dulu jumpa kita, dan satu pelajaran yang pasti Anda sudah dapatkan, ada hal baik yang sudah Tuhan sediakan di balik doa yang tidak dijawab. Saya Anna Tedens, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share, supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.